Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tersinggung karena dimaki, seorang pedagang roti bakar di Palembang menusuk seorang polisi berpangkat Aibda. Meski Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perintahkan KPU menunda pemilu 2024, KPUD Ogan Komering Ulu tetap melanjutkan tahapan pemilu sesuai jadwal. Rasakan kenikmatan nasi bakar cumi-cumi yang kaya akan rasa rempah dengan harga terjangkau. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunda pemilu tidak mempengaruhi proses tahapan pemilu di Ogan Komering Ulu. KPU setempat masih melakukan agenda tahapan pemilu serentak tahun 2024. Petugas Pantarlih terus melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih. Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu sampai saat ini masih melaksanakan sejumlah agenda tahapan jelang pemilu serentak 2024. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU RI menunda pemilu dengan menghentikan semua tahapan tidak mempengaruhi proses tahapan pemilu yang sudah dijalankan. Apalagi sampai saat ini tidak ada instruksi dari KPU Pusat untuk menghentikan tahapan pemilu. Petugas pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih masih bekerja di seluruh wilayah Ogan Komering Ulu. Mereka mendatangi satu persatu pemilih secara langsung untuk melakukan pencocokan dan penelitian data calon pemilih. Menurut Ketua KPU Ogan Komering Ulu, Naning, pihaknya masih terus bekerja meski ada putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kami selaku Komisioner KPU tentu tidak terlalu kami berpengaruh terhadap kami, karena soal putusan-putusan hukum apalagi tata usaha negara ini tentu wilayah KPU Republik Indonesia, karena wilayah regulasi. Nah, kalau terkait dengan putusan yang dibuat oleh KPU terhadap penetapan mungkin kan itu nanti akan kita sikapi. Tapi sampai hari ini tidak ada putusan-putusan hukum yang hari ini yang memang belum terlalu banyak putusan, baru proses penetapan proses Pantarlih, nanti ada produk hukum berupa penetapan jumlah DPS dan seterusnya, kan ini akan berpengaruh mungkin, tapi kalau untuk yang berkaitan secara nasional ini wilayahnya Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 2 Maret lalu menghukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menunda tahapan pemilu 2024 selama 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari. Putusan kontroversial itu dibacakan dalam sidang vonis gugatan Partai Prima terhadap KPU yang tidak meloloskan Partai Prima sebagai salah satu partai peserta pemilu 2024. Atas putusan tersebut, KPU RI mengajukan upaya banding dan tetap akan menjalankan tahapan pemilu 2024 sesuai jadwal, karena tahapan pemilu tertuang dalam produk hukum berupa peraturan KPU. KPU RI menilai putusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024. Berbagai kalangan pun mengecam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu. Bahkan sejumlah pakar hukum menuding majelis hakim yang menyidangkan gugatan Partai Prima itu layak diperiksa Komisi Yudisial karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara terkait pemilu. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu. Rumah Sakit Umum Bari Palembang kini memiliki gedung rehabilitasi medik yang dapat digunakan untuk terapi pasien. Dengan adanya gedung rehabilitasi medik yang diresmikan oleh Wali Kota Harno Joyo Senin lalu, kini RSUD Bari dapat menambah layanan kesehatan bagi warga Palembang. Gedung ini memiliki fasilitas bagi pasien yang akan diterapi, antara lain cacat fisik akibat stroke, anak-anak yang kesulitan berbicara maupun autis. Selain lewat jalur umum, warga yang memiliki kartu Indonesia Sehat juga dapat menjalani perawatan di rehabilitasi medik ini. Pasien yang mengikuti terapi di rehabilitasi medik RSUD Bari akan mendapat layanan hingga 8 kali pengobatan secara rutin.
Tersinggung karena dimaki, seorang pedagang roti bakar di Palembang menusuk seorang polisi berpangkat Aibda. Di lapak pedagang roti bakar di Jalan HBR Motik, Kelurahan Karya Baru, Alang-Alang Lebar, Palembang inilah penusukan terhadap Aibda Erlan terjadi pada hari Ahad 5 Maret lalu. Berdasarkan foto yang beredar, Aibda Erlan, 44 tahun, yang bertugas di Samapta Polrestabes Palembang, dalam kondisi lemah akibat ditusuk dengan sebilah pisau yang biasanya digunakan untuk memotong roti. Pelakunya adalah pria berinisial D, seorang pedagang roti bakar yang menempati lapak di HBR Motik Karya Baru. Jamadin, Ketua RT 32 Kelurahan Karya Jaya menuturkan, penusukan terjadi diduga karena D tersinggung atas ucapan korban yang diduga memakinya lantaran ia lambat menyediakan pesanannya. Apakah si korban ini mesan roti terdahulu, mungkin dia lagi pergi dulu, atau mereka tuh mesan roti masih ada orang yang mendahului beli roti tadi. Walau salah orang tiga itu Pak, orang tiga. Nah datanglah, mereka itu datang mungkin marah-marah. Marah-marah, aku dengar dari informasi dari masyarakat. Si korban ini? Korban ini, marah. Kau ini katanya gimana kau ini? Kau nah ngomong yang kotor itu Pak, ngomong kotor, tak ngerti lah itu kan, ngomong kotor tuh. Intinya ada pembicaraan yang tidak menyenangkan kepada dia. Nah, kau udah kutangani katanya kan, nah, spontanitas belum, baru lama itu, baru ibaratlah sampai ke depan mukanya tadi nak dianunya, udah itu spontanitas uji masyarakat itu yang tahu. Langsung tujanya di sebelah sini Pak. Itu pisau yang digunakannya itu pisau yang untuk ada roti itu lah, iris roti. Setelah penusukan, Aibda Erlan dilarikan warga ke Rumah Sakit Muhammad Husin, Palembang. Sementara pelaku D yang sudah 3 tahun berjualan roti bakar dan menetap di Mas Krebet, Palembang melarikan diri. Hingga berita ini disusun, polisi belum bersedia memberikan keterangan terkait kasus tersebut. Yanwar Ikhram melaporkan dari Palembang. Anda penggemar ikan cumi-cumi? Bila ya, Anda harus mencicipi cumi-cumi yang disajikan secara unik di sebuah kedai di Ilir Barat 1, Palembang. Di sini Anda bisa menikmati nasi bakar cumi bercita rasa gurih dan cocok jadi pilihan untuk santap siang. Dan yang juga penting, harganya tidak akan menjebol dompet Anda. Anda galau karena belum menemukan menu yang pas untuk makan siang? Baiklah, kami pilihkan menu istimewa, nasi bakar cumi. Menu ini antara lain bisa Anda temukan di sebuah kedai di Ilir Barat 1, Palembang. Nasi bakar cumi ini kaya rempah yang membuatnya gurih. Pembuatnya, Nevi Teresia, memilih cumi kering untuk nasi bakarnya karena lebih empuk dan tahan lama dibanding cumi basah. Untuk membuat nasi bakar cumi, langkah pertama mengukus beras yang sudah dicampur serai dan daun salam hingga matang. Sambil menunggu nasi matang, haluskan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, tomat, serta rempah pilihan. Bumbu yang sudah halus lalu ditumis dengan cumi kering yang sudah direndam selama 2 jam untuk menghilangkan kotorannya. Setelah keduanya jadi, nasi dimasukkan ke dalam cetakan. Lalu, cumi yang sudah dibumbui tadi diberi tumisan daun ubi sebagai tambahannya. Terakhir, bungkus nasi dengan daun pisang kemudian bakar sampai harum. Beberapa menit kemudian, nasi bakar cumi pun siap dinikmati. Nasi bakar cumi ini digemari karena memiliki rasa gurih yang menggugah selera. Harganya pun relatif terjangkau. Rp18.000 hingga Rp45.000 tergantung pengemasannya. Rasa rempah-rempahnya dapat banget, cuminya juga dapat banget. Pokoknya dengan cuman walaupun kita lihatnya kayaknya mungil banget ya, tapi isinya tuh padat, bikin kenyang gitu. Kan ini kan banyak juga yang jualan nasi bakar tempat lainnya. Bedain di sini sama yang di tempat lain apa? Kalau bedanya apa ya? Kalau Wanaka tuh udah kayak mau nasi bakar itu ingetnya pasti Wanaka gitu. Karena tempenya juga enak gitu. Semua perpaduan rasanya tuh pas aja gitu. Harganya sendiri menurutmu gimana? Harganya terjangkau sih ya dari nasi bakar yang lain ya. Emang rata-rata harga nasi bakar kan nggak terlalu jauh ya bedanya. Cuman dengan harga yang terjangkau kayak tadi dan rasanya kayak gini kayak worth it gitu. Cumi ini memang
favorit banget salah satunya karena menunya itu kita banyak di rempah-rempah. Jadi rempah-rempah khusus adonan wanaka itu tumplak tublong kita gabungin semua di cuminya. Ini yang saya lihat tadi kan ada pakainya ini khusus cumi asin ya. Betul. Apa yang ngebedain dari cumi asin sama cumi basah? Baik, kalau teksturnya aja udah sangat beda sekali. Kalau cumi basah itu kan agak ke benyek-benyekan dan lembek gitu ya. Nah kalau cumi asin itu agak lebih ke keras sama kenyal-kenyal. Terus jangka waktunya juga lebih aman. Kita mainnya di cumi asin karena kalau di cumi basah itu jangka waktu ketahanannya tuh agak lebih pendek. Dengan cita rasa yang menggugah selera, tidak mengherankan bila nasi bakar cumi di kedai ini selalu ludes. Dalam satu hari, Nevi menghabiskan 1,5 kilogram cumi kering untuk 150 porsi nasi bakar cumi. Anda yang ingin menikmati nasi bakar cumi ini bisa datang langsung ke kedai atau memesannya melalui aplikasi. Yador Ikhram melaporkan dari Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian Anda dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.